When troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can meet. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can meet. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur atas kasih dan anugerahnya bahwa pada hari ini Jumat 2 April 2021, Bapos GKI Taman Yasmin dapat menyelenggarakan siaran ibadah Jumat Agung dalam rangka mendukung himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas peribadahan di rumah kita masing-masing. Ibadah dan pelayanan perjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stephen Soleman dari Gereja Kristen Indonesia. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat dan simpatisan. Marilah kita meneduhkan hati dan mempersiapkan pikiran sebelum memulai ibadah. Kalvari, Kalvari, Engkau menjadi saksi. Sang anak yang mati menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa keji. Kristus, kami berkumpul pada kaki salib-Mu, menghayati pengorbanan, meneladani cinta kasih-Mu. Marilah kita mengenang kematian-Nya, datang kepadanya, Kristus yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita.
Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 169, bait 1 sampai dengan 5, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia, Kristus Sang Raja, yang menderita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya.
Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baruilah diri kami dari hari ke hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Ya Tuhan, yang Kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah Kau gantung di kayu salib-Mu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini untuk bersama-sama bersekutu dan membaca firman. Kami akan membaca dan merenungkan firman yang akan menjelaskan kepada kami makna kematian Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan, dengan firman-Mu ini kami boleh memahami dan menghayati makna kematian dan penderitaan Kristus di kayu salib. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama yaitu dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat,
dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dari kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-berontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat
dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Jangan jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia
telah melakukannya. Bacaan kedua yaitu dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya ini ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 18 ayat yang pertama hingga Yohanes pasal 19 ayat yang ke-42. Yohanes pasal 18 ayat yang pertama hingga Yohanes pasal 19 ayat yang ke-42. Namun demikian, karena panjangnya pembacaan ini, maka saya hanya akan membacakan bagian dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Salib adalah benda yang identik dengan kekristenan. Banyak orang Kristen yang mengenakan kalung salib atau memasang salib pada rumahnya sebagai tanda bahwa ia adalah seorang Kristen. Tapi pada kenyataannya salib adalah alat pembunuh yang kejam
yang digunakan oleh pemerintah Romawi untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya. Salib melambangkan si terhukum yang tidak diterima baik oleh surga maupun bumi. Di dalam Alkitab kita belajar bahwa Yesus mengakhiri hidupnya dengan salib. Hukuman salib itu dijatuhkan oleh Pilatus sebagai wakil pemerintah Romawi. Hukuman itu juga yang dipraktikkan untuk menakut-nakuti rakyat jajahan Romawi supaya mereka tidak memberontak. Dengan kata lain, Yesus memang dianggap sangat berbahaya dan berpotensi untuk memimpin pemberontakan melawan Roma. Jadi, praktek pembunuhan yang dilakukan oleh Roma atas Yesus dilaksanakan untuk mempermalukan Yesus. Yesus dihina habis-habisan dengan kematian pada salib. Ia bahkan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri, sementara tubuhnya berulang-ulang dicambuk dengan siksaan yang hebat. Sulit kita membayangkan bagaimana Yesus terus mencoba bertahan di dalam siksaan-siksaan dan penghinaan yang dilontarkan kepadanya, sehingga akhirnya seseorang yang lain, Simon dari Kirene, harus dipaksa untuk membantu Yesus memikul salibnya hingga ke Golgota. Dalam kisah penghukuman Yesus, kita menyaksikan bagaimana masing-masing penguasa, pemimpin agama dan pemerintah saling melemparkan tanggung jawabnya. Hanas, Kayafas, Pilatus, semua mencoba lepas tangan dan kemudian keputusan diserahkan kepada rakyat yang memilih Barabas. Ini adalah praktik yang sudah biasa kita temukan di dunia hukum. Ketika para pejabat saling melemparkan tanggung jawab dan mencoba melepaskan diri dari tugas dan konsekuensi tanggung jawabnya. Bukankah ini kasus yang sudah berlarut-larut dialami oleh GKI Yasmin sendiri? Kembali kepada tema kita pada hari ini, salib adalah lambang kemuliaan. Ini membawa kita kepada pertanyaan yang mendasar. Bagaimana salib bisa menjadi lambang kemuliaan? Bukankah yang kita saksikan justru salib adalah lambang penghinaan, yang penghukuman yang sangat keji? Pengalaman Yesus tidak jauh berbeda dengan banyak pengalaman orang lain yang juga dihina, diolok-olok, disiksa, dan dilarang melakukan apa yang mereka yakini sebagai iman dan kepercayaan mereka, seperti yang banyak dialami oleh kaum beragama minoritas di negara ini. Bacaan kita hari ini mengatakan bahwa Yesus sudah tahu bahwa apa yang dilakukannya sudah tertulis di dalam kitab suci. Karena itulah ia menjalani semuanya sebagai sebuah perjuangan hidup mati dalam menghadapi kekuatan maut yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus menjalaninya dengan sepenuh hati. Walaupun itu adalah sebuah proses yang sangat berat, bahkan menyebabkannya tewas pada akhirnya. Yesus merasa haus, dan para prajurit memberikan kepadanya anggur yang asam. Yesus meminumnya, dan setelah itu ia berseru, "Sudah selesai." Apa artinya sudah selesai di sini? Selesai di sini bukan berarti Yesus menerima kematian. Sebaliknya, kata selesai yang Yesus serukan adalah suara kemenangan. Seperti orang yang berhasil menyelesaikan tugasnya yang berat. Seperti orang yang bertanding dalam sebuah pertandingan tinju dan berhasil memukul knockout lawannya. Itulah yang diserukan oleh Yesus dalam ayat ke-30. Disinilah
kita menemukan makna tema kita. Salib, lambang kemuliaan. Dalam situasi yang seolah-olah memperlihatkan kekalahan Yesus, Yohanes justru menunjukkan bahwa Yesus ternyata muncul sebagai pemenang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tema ini diterapkan dalam kehidupan GKI Yasmin. Bagi sebagian orang, Yasmin dianggap telah kalah. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Yasmin selama bertahun-tahun. Namun izin untuk membuka kembali gedung gerejanya yang sudah mulai dibangun tidak pernah diperoleh sampai sekarang. Namun kenyataannya, jemaat ini bertahan terus dan tetap melangsungkan ibadahnya dari minggu ke minggu. Ini semua menunjukkan bahwa Yasmin tidak kalah. Salib bagi Yasmin memang benar-benar lambang kemuliaan, lambang kemenangan. Hari ini kita merayakan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Bagi banyak orang, Jumat Agung adalah hari yang menyedihkan. Karena pada hari ini Yesus dihukum mati. Di sejumlah gereja, jemaat datang di kebaktian dengan mengenakan baju hitam-hitam untuk mengenang hari yang mendukakan itu. Namun tema kita hari ini mengatakan salib, lambang kemuliaan. Karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan tema ini. Kita merayakan kemenangan Kristus atas maut. Marilah kita berjalan terus bersama Kristus yang mati tapi yang bangkit kembali. Kristus tidak mati untuk selama-lamanya. Justru dalam ketaatannya kepada Sang Bapa, Kristus memperlihatkan kemenangannya. Ia telah menang. Demikian pula dengan kita semua para pengikutnya. Marilah, jangan kita hidup sebagai orang yang kalah. Amin. Kepada Bapak Pendeta Stephen Sulaiman, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Nya serta khotbahnya. Tuhan memberkati pelayanan ini. Begitu juga Tuhan memberkati keluarga Bapak Pendeta Stephen Sulaiman. Kami mengundang umat bangkit berdiri untuk bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, memperbarui iman percaya kita karena janji baptisan kita. Kita mengucapkan iman rasuli bersama-sama dengan sikap tegak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Kita bersatu dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari penderitaan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Ia dalam ketaatannya kepadamu telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami manusia.
sehingga kami boleh dilepaskan dari kuasa si jahat. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh berjalan dalam hidup kami yang baru, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat dimampukan untuk hidup di dalam kemenangan Kristus atas penderitaan, salib, dan dosa-dosa kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami dan saudara-saudara kami yang berjuang untuk melawan penderitaan mereka karena COVID yang melanda seluruh dunia pada saat ini. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terkena COVID dan harus dirawat di rumah sakit ataupun menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan, pulihkanlah mereka dari penderitaan mereka, agar mereka dapat kembali bersatu dengan keluarga mereka dan menjalani tugas dan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang terus berusaha untuk melawan wabah COVID-19 yang menakutkan ini. Tolonglah para pemimpin kami agar mereka dapat menjalankan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia, agar bangsa kami boleh terlepas dari ancaman COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKI Yasmin ini di dalam semua perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya kembali untuk mendirikan ruang ibadah mereka dan izin mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan peribadahan dan gerejawi lainnya. Tuhan, kami berdoa kiranya para pemimpin persekutuan di GKI Yasmin ini boleh terus dikuatkan dan diberikan hikmat untuk menjalankan perjuangan mereka untuk menghasilkan hak-hak mereka ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kelompok agama di Indonesia yang juga menderita hal yang sama karena pengakuan yang tidak mereka miliki dari pemerintah ini. Kiranya ya Tuhan, mereka pun boleh dikuatkan dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan pemerintah. Tuhan, kami masih memiliki banyak sekali permohonan untuk kami sampaikan kepada-Mu. Namun kami percaya bahwa Engkau mengetahui semua kebutuhan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat. Kiranya Tuhan, Engkau mendengar dan memenuhi permohonan kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menderita, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah malam hari ini melalui persembahan syukur kita, agar persembahan ini menunjang pelayanan gereja kita. Persembahan pada malam hari ini kami menghimbau untuk langsung ditransfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening seperti terpampang dalam layar. Atau boleh juga dikumpulkan masing-masing, dimasukkan di dalam amplop di rumah. Ketika keadaan sudah baik, Bapak dan Ibu boleh langsung menyerahkan ke bendahara gereja.
Sebagai nas persembahan pada malam hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15 dan 16 demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selama persembahan kita dipandu dengan pujian dari KJ 174A, Ku heran juru selamatku. Selamatku bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku bagiku yang kecil, menanggung kejahatanku, tersiksa masih. Betapa agung rahmat-Nya, kasih-Nya tak terpik. Tak dapat air mataku membalas kasih-Nya. Seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan terimalah. Kami undang umat bangkit berdiri bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa Surgawi, kami menghampiri tahta kerajaan-Mu seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami masing-masing, sehingga pada kesempatan ini kami boleh mengambil sebagian dari anugerah-Mu itu, kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Suci dan kuduskan persembahan syukur kami ya Tuhan, agar persembahan yang berupa benda mati ini dapat dipergunakan untuk pelayanan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Begitu juga biarlah tubuh dan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat tetap berdiri. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki persiapan untuk perjamuan kudus. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap irama kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi
sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Jemaat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami napas kehidupan. Engkau menyertai kami sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya,
kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan. Di sana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Marilah kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Jemaat yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Menjulang nyata atas bukit kala, terang bendera salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat
salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teguras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Pergilah di dalam ketaatan untuk memikul salib. Hadapilah pencobaan dan beban berat bersama Kristus yang tetap dekat. Sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tidak dimengerti. Pikulah salib, lambang kemuliaan orang percaya, sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Berpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menguatkanmu, memikul salibmu dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran dan asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana.